ada siapa? Iya Bu, lagi ini acara keluarga. Oke, satu orang, satunya lagi Demam. demam. Oke, semoga yang sakit bisa segera sembuh ya, kita doakan sama-sama. Amin. Baik. Nah, selanjutnya adik-adik di sini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal ya. Nah, tentunya adik-adik di sini juga pernah mendapatkan bimbingan klasikal atau layar klasikal ya pastinya ya. Kalau boleh tahu, adik-adik sudah mendapatkan bimbingan klasikal apa saja yang disampaikan oleh guru BK? Motivasi belajar Ibu. Baik, motivasi belajar ya. Masih ingatkah materinya tentang motivasi belajar? Lupa Bu, 2 minggu lalu soalnya. Oh iya, lupa ya. Oke. Bisa direview kembali, bisa dibaca-baca lagi ya, karena motivasi belajar itu merupakan salah satu hal yang penting seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait dengan intelijensi ataupun kecerdasan. Nah, adik-adik di sini sudah adakah yang mengetahui kecerdasan itu apa? Mungkin dari adik. Menurut saya isinya Bu ya. Menurut saya inteligensi itu adalah kemampuan seseorang dalam berpikir. Bagus, betul ya. Berikan applause untuk temannya. Bagus ya. Jadi intelijensi adalah kecerdasan untuk berpikir seperti itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi pengertian intelijensi. Nah, di sini menurut John Mesantrop, beliau menjelaskan bahwa intelijensi adalah kemampuan seseorang yang memiliki kemampuan tentang verbalnya, selanjutnya memiliki keterampilan dalam menyelesaikan permasalahannya, dan juga dapat belajar bagaimana individu itu dapat bisa belajar apa saja dari pengalaman, dan selanjutnya yaitu dapat menyesuaikan diri di lingkungannya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi dari definisi tersebut itu didapatkan ada 4 poin penting yang kita ketahui. Yang pertama adalah kemampuan verbal. Adik-adik di sini kemampuan verbal itu kemampuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, itu adalah sanggup, dimana kita sanggup begitu ya. Sedangkan verbal yaitu adalah bagaimana kita menyampaikannya itu secara lisan, dan dimana kalau kita gabung artinya kemampuan verbal ini adalah kemampuan kita dalam berkomunikasi ya, dan juga bisa belajar bahasa-bahasa. Nah, ada pun contoh-contohnya yaitu dimana adik-adik dapat memahami bentuk tulisan dan juga kata-kata seperti itu. Jadi ketika kata-kata ataupun bahasa, baik itu bahasa adik-adik ya, dari bahasa Bali, bisa misalkan ada bahasa halus, ada bahasa kasar, seperti itu adik-adik tahu bagaimana cara membedakan. Nah, bisa jadi adik-adik juga belajar tentang bahasa Jawa, bahasa Inggris ya kan, ada bahasa lainnya seperti itu. Nah, biasanya kemampuan verbal ini itu didukung oleh lingkungan yang sangat mempengaruhi seperti itu ya adik-adik. Nah, dimana ketika kita berada di luar daerah kita, dari Jawa ke Bali, nah bagaimana di sini ketika ada ketertarikan terkait dengan mau belajar bahasa Bali, ya tentunya bisa bahasa Bali. Atau sekarang lebih dibuka lagi terkait dengan internasional begitu ya, itu bisa sampai ke bahasa Inggris. Sekarang banyak apa ya namanya itu? Iya benar, bimbel ya, dari ya bimbel bahasa Inggris untuk mengasah kemampuannya. Nah, itu faktor positif yang menunjukkan siswa yang suka berbahasa seperti itu. Nah, arah prospeknya nanti untuk ini tuh banyak sekali ya, di semua profesi juga membutuhkan adanya kecakapan dalam berbicara dan juga kecakapan dalam memahami bahasa. Nah, biasanya bahasa ini tuh bisa kita lakukan nanti, misal mau menjadi seorang guru bahasa seperti itu ya. Baik adik-adik, dari yang pertama indikatornya apakah sudah dipahami?
di sekolahannya yang pertama adalah dapat berpikir secara logis dan juga jernih seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah apabila ada siswa yang diberikan tugas oleh dosennya ataupun guru ya, adik-adik maaf. Jadi dikasih tugas oleh gurunya sehingga kita bisa mengerjakannya. Seperti itu, kita dengan tepat waktu mengerjakannya. Kalaupun kita tidak bisa, kita bisa bertanya. Seperti itu ya, adik-adik ya. Nah, adapun fakta negatifnya, yaitu contoh negatifnya itu adalah di mana ada siswa yang tidak mengerjakan tugas seperti itu. Jadi ada yang tidak mengerjakan tugas. Itu merupakan salah satu hal yang perlu kita perbaiki lagi ya, yaitu indikatornya adalah kemampuan individu dalam belajar. Nah, di mana kemampuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti kesanggupan. Nah, selanjutnya belajar itu menurut KBBI artinya berlatih. Jadi, kemampuan individu belajar adalah kemampuan individu untuk bisa berlatih dan mendapatkan pengetahuan. Seperti itu ya, adik-adik ya. Adapun di sini fakta positifnya. Nah, fakta positifnya itu menunjukkan bahwa di lapangan itu menunjukkan bahwa siswa aktif mengikuti ekstrakurikuler di sekolahan. Jadi mereka mengikuti ekstra yang ada di sekolahan. Nah, kalau boleh tahu nih adik-adik, di sini ada yang sudah mengikuti ekstrakurikuler apa saja? Ayo. Saya ingin pramuka. Oh wow, pramuka. Bagus. Selanjutnya Paskibra. Paskibra. Selanjutnya Marching band. wah, selanjutnya Belum ikut. oh, baik. Jadi ada beberapa yang belum ikut dan juga ada yang sudah ya. Baik, tidak apa-apa adik-adik ya. Sekarang adik-adik sudah kelas 11, adik-adik dapat mengasah kemampuan adik-adik dengan mengikuti ekstra ya. Baik, nah adapun fakta negatif yaitu di mana ada siswa yang belum bisa mengikuti ekstrakurikuler. Nah, biasanya ini banyak sekali penyebabnya ya, baik itu dari penyebab kadang nggak ada teman atau mungkin belum mengetahui bakat dan minatnya, dan juga masih ada banyak sekali. Jadi memang tidak bisa kita mengejar seperti itu adik-adik ya, karena kita memiliki kesibukan masing-masing seperti ini ya. Oke? Dapat dipahami? Paham. Baik, selanjutnya yang keempat adalah individu menyesuaikan diri. Nah, di mana individu dapat menyesuaikan diri ya adik-adik ya. Nah, di sini tuh fakta positif di lapangan menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri ini dapat berkomunikasi dengan teman, mengikuti kegiatan sosial yang ada, mengikuti peraturan yang ada di kelas, tepat waktu, seperti itu ya. Jadi disiplin itu juga merupakan salah satu bentuk menyesuaikan diri di kelas seperti apa. Baik, adik-adik, selanjutnya Ibu akan menayangkan terkait dengan video indikator. Mana sih Kak yang merupakan video ataupun salah satu contoh mana yang positif dan mana yang negatif? Boleh adik-adik simak ya video pada video di sini. Baik, sebentar Ibu akan menampilkan ya. Nah, nanti adik-adik silahkan menyimak dengan baik sehingga nanti adik-adik dapat mampu membedakan mana yang positif dan mana yang negatif. Nanti tentunya adik-adik dapat memilih dari kedua hal tersebut. Adik-adik pengen pilih yang positif ataupun negatif. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, di sini tuh seperti ini ya adik-adik. Nah, di sini sebentar. Di sini ada mampu memahami kata-kata dan bahasa.
Baik, itu dia ya. Selanjutnya yaitu video mampu memahami kata-kata yang negatif. Sebentar. Baik adik-adik, setelah mendengarkan indikator ataupun ciri-ciri yang telah kakak sampaikan tadi, dan di sini kakak sudah membuat sebuah video terkait dengan contoh indikator positif dan juga ada contoh indikator negatif. Nah di sini karena tadi ada 4 indikator, di sini adik-adik dapat menyimak ya. Yang pertama adalah indikator yang pertama tadi tentang memahami kata dan bahasa. Nah ini adik-adik dapat dilihat ya. Baik adik-adik, itu video yang pertama ya. Yang kedua adalah mampu memahami kata dan bahasa. Nah di sini itu adalah contoh yang negatifnya. Bisa disimak. Nah, itu dia ya adik-adik. Ini yang selanjutnya yaitu ada keterampilan menyelesaikan masalah. Nah, ini contoh positifnya adik-adik dapat disimak ya. Nah, ini dia ya adik-adik tentang keterampilan menyelesaikan masalah secara positif. Nah, selanjutnya yaitu ada keterampilan masalah yang negatifnya. Seperti apa sih itu? Ayo kita simak ya. Oke, selanjutnya di sini ada belajar memperoleh pengetahuan. Nah, silahkan disimak dulu yang negatifnya ya ini. Baik, itu dia ya adik-adik. Selanjutnya yang video terakhir yaitu indikator intelijensinya. Seperti ini.
Baik, itu dia ya adik-adik video yang dapat kakak sampaikan kepada adik-adik. Nah, dari video-video tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah cukup jelas ya? Oke, nah selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan terkait dengan contoh-contoh orang yang memiliki intelijensi tinggi dan juga ada intelijensi yang rendah. Nah, di mana ini bukan sesuatu hal yang mengklasifikasikan, tidak ya. Ini hanya sebuah contoh saja ya adik-adik untuk bisa belajar bersama-sama. Nah, di sini ada pun orang-orang yang memiliki intelijensi atau kecerdasan yang tinggi, yaitu yang pertama adalah dosen kakak yang bernama Profesor Dr. Iketut Garsana MPD. Nah, beliau ini merupakan seorang dosen bimbingan dan konseling di Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau merupakan dosen bimbingan dan juga konseling. Nah, beliau memiliki semangat yang tinggi untuk bisa melanjutkan sampai ke S3 dan jadinya menjadi seorang profesor. Nah, yang kedua yaitu ada Profesor Dr. Niketut Suwandi MS. Nah, beliau ini juga merupakan salah satu dosen di Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau memiliki motivasi belajar yang tinggi dan memiliki intelijensi yang tinggi sehingga Ibu bisa profesor bisa lanjut ke jenjang karir selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada Pak B.J. Habibie. Nah, beliau ini adalah Beliau ini adalah Presiden ketiga Republik Indonesia, di mana beliau ini juga memiliki intelijensi yang tinggi dan juga dikenal sebagai seorang profesor dan juga ilmuwan dalam teknologi. Nah, tentunya adik-adik juga sudah mengetahui ya Pak B.J. Selanjutnya di sini ada dosen ibu yang bernama Dr. Putu Ari Damayanti SPD MPD. Nah, beliau ini adalah dosen yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha juga. Selanjutnya ada Profesor Dr. Nyoman Dantes. Nah, beliau ini juga merupakan dosen di Universitas Pendidikan Ganesha dan menjadi guru besar di Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Seperti itu ya adik-adik ya. Tentu adik-adik juga dapat mencari tokoh-tokoh yang memiliki intelijensi yang tinggi ya, intelijensi yang tinggi dan semangat tinggi, seperti itu. Nah, adapun ciri-ciri orang yang memiliki intelijensi rendah, yaitu yang pertama adalah kemampuan berpikir logisnya terbatas, yang kedua belum mampu menyelesaikan permasalahan, belum mampu menyelesaikan diri dan belum mampu mengasah keterampilannya, seperti itu. Namun adik-adik untuk dapat ini ada permasalahan seperti ini, berarti adik-adik juga dapat meningkatkan. Nah, meningkatkan intelijensi ataupun kecerdasan itu juga berbagai macam cara ya adik-adik ya. Dan penyebabnya juga berbeda-beda tentunya. Nah, selanjutnya adik-adik di sini kita akan lanjut lagi ya ke penerapan intelijensi dan kecerdasan. Nah, bagaimana penerapannya? Apakah seperti itukah dalam pembelajaran? Apa sih pentingnya intelijensi ini dilakukan? Yang pertama yaitu pada bidang pribadi, karena di dalam bimbingan dan konseling itu ada 4 bidang ya adik-adik ya. Yang pertama ada bidang pribadi, ada bidang karir, ada bidang sosial, dan juga ada bidang satunya lagi apa ya? Bidang sosial. Oke. Nah, pada bidang pribadi di mana individu yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi itu di mana di atas rata-rata memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri, terus selanjutnya adalah mencintai diri sendiri, mampu manajemen emosi dan dapat mengenali kelebihan dan juga kekurangan. Nah, di sini adik-adik kakak ingin berikan sedikit
kan? Bagi yang belum, bisa diusahakan sedikit demi sedikit ya. Nanti biasanya dalam intelijensi ini adik-adik juga dapat melakukan ataupun bisa melihat dan bagaimana cara mengatasi hal-hal yang memang susah untuk kita lakukan seperti itu. Nah, nanti juga Ibu akan kenalkan dengan teknik self management. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pada bidang sosial, di mana individu yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi ini yaitu dapat menyelesaikan diri di lingkungan sosial. Nah, seperti salah satu contohnya yaitu dapat berinteraksi dengan baik dengan teman-temannya, walaupun tidak satu kelas, tapi tetap menjalin hubungan yang baik seperti itu ya. Mulai dari berkenalan seperti itu membuat relasi kita semakin banyak, sehingga relasi yang banyak itu ketika kita melakukan sesuatu kita nggak bisa atau apa, kita bisa saling membantu, seperti saling bekerja sama seperti itu ya. Nah, selanjutnya pada bidang belajar, di mana individu ini memiliki intelijensi yang tinggi itu ditandai dengan semangat yang tinggi seperti itu, memiliki semangat yang tinggi dan juga dapat berlatih soal-soal nih ya. Siapa di sini yang suka berlatih soal-soal? Saya Bu. Oh ya, wah keren ya, berlatih soal-soal untuk apa ini, ulangan kah atau untuk UTBK mungkin yang udah mempersiapkan dari sekarang? Untuk soal-soal ujian aja sih Bu. Wah bagus ya, ternyata sudah mempersiapkan mulai dari berlatih soal untuk ujian ya tentunya, supaya ujiannya mendapatkan nilai yang bagus dan puas seperti itu ya. Semoga adik-adik di sini semangat belajarnya juga dapat ditingkatkan. Bagi yang sudah punya semangat tinggi itu bagaimana? Iya, tetap saja harus dirawat dan dijaga tentunya ya. Seperti itu. Jadi supaya balance dan imbang kita adik-adik ya, rajin belajar, membuat jadwal, prioritaskan hal-hal yang penting seperti itu. Hal-hal yang prioritas ya, supaya kita bisa fokus pada tujuan apa yang ingin kita raih dengan fokus seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pada bidang karir, yaitu di mana individu itu dapat memiliki tingkat kecerdasan tinggi itu dapat menentukan pilihan karir. Nah, bagaimana cara mengambil keputusan dengan baik, dengan cara mempertimbangkan apa sih sebetulnya kelebihan, kekurangan, dan juga bagaimana sih apa yang mendedikasikan saya itu ketika saya bisa mengenali potensi saya itu sebenarnya seperti apa. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini ya adik-adik. Nah selanjutnya adik-adik di sini Ibu akan memberikan kuesioner kepada adik-adik ya. Adik-adik dapat mengerjakan ini ya. Jadi di sini tidak apa ya, satu bangku kan 2 orang ya. Nah ini Ibu cukup kasih 1 aja. Nanti adik-adik dapat menuliskannya di kertas seperti ini ya. Nah di sini adik-adik cara ini S sama S ini adik-adik bisa lihat dulu. Di sini Ibu jelaskan sedikit ya untuk mengisi kuesioner. Mungkin ada yang sudah pernah mengisi dan mungkin ada yang belum. Nah, di mana kuesioner di sini itu adik-adik jelaskan dulu, tulis dulu nama ya, nama, kelas, nomor absen seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada petunjuknya ya adik-adik. Nah, di sini adik-adik cukup mencetak karena kalau misalkan di kertas tersebut itu harus dicetak, tapi karena adik-adik menuliskannya itu nanti lewat kertas yang telah Ibu sediakan, maka nanti adik-adik dapat menulis saja 1 setuju, sangat setuju atau SS ataupun bisa disingkat boleh disingkat boleh. Terus juga ketika ditulis secara lengkap juga boleh banget gitu ya. Di sini yang pertama adalah STS. Nah, STS ini adalah sangat tidak setuju. Nah, nanti adik-adik bisa menjawab sesuai dengan kemampuan adik-adik, sesuai dengan apa ya, kondisi adik-adik saja ya. Baik, di sini tidak ada hal-hal yang seperti apa kan, di sini kita sama-sama belajar, adik-adik dapat di sini ya. Begitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah TS itu tidak sesuai. Selanjutnya S adalah sesuai dan SS adalah sangat sesuai. Nah, di mana adik-adik di sini pertanyaannya ada 30 ya. Nah, selanjutnya untuk jawabannya adik-adik nanti bisa di sini
tugas bisa dituliskan lagi kembali ke kertas. Seperti itu ya adik-adik ya. Baik, ini Ibu bagikan ya di belakang ya. Di belakang. Ya. Baik, Ibu kasih waktu ya, 2 menit cukup. 2 menit cukup adik? Cukup Bu. Baik, oke, silahkan dikerjakan ya. Baik, sudah selesai ya. Mohon yang dari belakang bisa dikumpulkan ke depan ya, nanti biar bisa Ibu ambil gitu. Baik adik-adik, itu saja yang dapat kakak sampaikan pada pagi hari ini. Nah, di sini karena udah selesai, kita akan berlanjut lagi kepada sesi konseling yang kedua, yaitu bimbingan kelompok. Oke. Nah, terima kasih adik-adik ya.